Perkenalkan, nama saya Dewi Sapitri, NRP 1840100221. Saya dari kelas MJD. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemahaman saya terhadap standar kinerja. Guna untuk melengkapi salah satu tugas semester 4 saya, yaitu mata kuliah pengukuran kinerja sumber daya manusia. Jadi, menurut pemahaman saya mengenai mata kuliah pengukuran kinerja sumber daya manusia tentang pengukuran kinerja, itu bahwa tugas dan wewenang dan tanggung jawab harus sesuai ataupun harus seimbang. Baru setelah itu, kita dapat menentukan ataupun membuat bagaimana cara untuk mengukur suatu jabatan tertentu ataupun menilai jabatan dari hasil kinerja seseorang tersebut. Penilaian kinerja ini merupakan hal atau aktivitas yang positif, bukan untuk menentukan yang mana pegawai yang baik ataupun mana pegawai yang buruk, tetapi justru untuk mendorong karyawan tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan secara optimal ataupun sebaik mungkin dengan penilaian kinerja dari perusahaan. Berharap para karyawan menjadi lebih bersemangat dalam bekerja ataupun memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk mau bekerja. Apabila mereka bisa mengukur hasil dari kinerjanya sendiri, hasil dari penilaian kinerjanya itu yaitu berupa konsekuensi ataupun timbal balik berupa material ataupun non material. Nah, untuk selanjutnya ini kita tidak bisa atau tidak dapat mengukur hasil kinerjanya ataupun tidak ada standar kinerja. Selain itu, ada tolak ukur untuk mengukur kinerja ataupun hasil pekerjaan seseorang, di mana di dalam penilaian kinerjanya ini mempunyai tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada job related. Nah, maksud dari job related di sini itu yaitu mengevaluasi berbagai perilaku yang menghasilkan kinerja yang sukses. Nah, untuk yang kedua ini ada praktis. Nah, maksud dari praktis ini yaitu dapat dengan mudah dipahami atau evaluator ataupun karyawan. Dan yang ketiga ini terstandarisasi. Nah, maksud dari standarisasi ini yaitu memungkinkan terwujudnya praktek penilaian kinerja yang seragam. Untuk selanjutnya, di dalam standar kinerja ini mempunyai prinsip SMART dalam penetapan standar kinerja. Yang pertama ini ada spesifik, yang artinya jelas dan rinci. Misalnya saja kita meningkatkan penjualan kita atau mencantumkan secara spesifik untuk apa saja, produk apa saja yang akan kita tingkatkan, di mana saja wilayah yang akan kita sebarkan, dan dengan satuan apa kenaikan tersebut. Misalnya saja dalam volume ataupun dalam persentase. Nah, untuk yang kedua ini ada measurable. Nah, maksud dari measurable di sini dapat diukur. Misalnya saja perusahaan menaikkan penjualan per hari beberapa persen. Contohnya saja per harinya harus meningkat 5% ataupun 10% dan dapat diukur. Dan yang ketiga ini ada detailable. Nah, maksud dari detailable ini dapat dicapai. Untuk yang keempat ini ada risiko tarian. Nah, maksud dari risiko tarian ini yaitu berorientasi pada hasil. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu ada time.
yang artinya jelas jangka waktu pencapaiannya. Misalnya saja pencapaian yaitu dalam 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun per semester, bahkan tahunan juga jadi jelas juga. Itu jangka waktunya. Untuk selanjutnya itu yang bersifat standar kinerja tim ataupun per individu ini memudahkan tim ataupun individu untuk mengukur sejauh mana sih tim atau individu tersebut sudah menghasilkan pencapaian kinerjanya yang diharapkan di dalam menentukan standar kinerja. Salah satu perannya bisa diukur, bisa diubah. Ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan agar ukuran tersebut menjadi efektif. Yang pertama itu ada ukuran kinerja. Sebaiknya menggunakan atau bersifat singkat, misalnya saja yaitu seorang salesman atau SPG diberikan target penjualannya harus pencapaiannya 50 juta per bulan. Berarti itulah yang dinamakan standar kinerja yang paling tinggi. Kita memberi peluang kepada pegawai, misalnya saja satu dengan lain hal. Contohnya saja tidak tercapai, contohnya diberi ukuran 50 juta, itu excellence 40 sampai 49, itu merupakan sifat gaya yang dapat diterima. Sedangkan 30 sampai 39 itu ditolak ataupun kurang. Jadi pegawai tersebut tidak mengetahui berapa dia melakukan target penjualannya, apakah sudah sesuai ataupun di bawah ataupun pas-pasan. Nah, untuk yang kedua ini yaitu mudah untuk digunakan, yaitu mudah diandalkan atau reliable, dan mampu melaporkan perilaku kritikal yang menentukan kinerja. Misalnya saja apabila seorang salesman ataupun SPG, sebuah produk diukur kinerjanya berdasarkan pencapaian jumlah produk ataupun terjual ataupun keuntungan yang dapat dicapai. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kesalahan materi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Apabila ada